Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini aku akan menceritakan tentang cerita petualangan yang sangat epik dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Petualang ini berasal dari kota Isfahan di Persia. Kita semua kan sudah tahu toh, orang-orang Persia zaman dulu tuh menyembah api atau agama Majusi. Nah, tugas anak ini, kerjaannya di sana tuh cuman ke kuil api tiap hari tuh untuk memastikan api Majusi ini tetap menyala dan tidak padam. Hingga suatu hari dia memutuskan untuk keluar dan memulai petualangannya untuk mencari kebenaran. Nah, kayaknya kalian semua sudah tahu. Hari ini kita akan bercerita tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bagaimanakah alur cerita petualangannya? Tonton sampai habis. The next untuk sirah begin. Disclaimer, kisah ini diceritakan langsung dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW suka banget cerita ini karena ceritanya sangat unik. Langsung beliau menyuruh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada orang-orang hingga sampailah kepada kita. Kita mulai ceritanya. Saat itu di desa Ji, ada yang beberapa mengatakan desa Jayun, ada juga yang mengatakan desa Jai. Nah, intinya sebuah desa lah di kota Isfahan. By the way, desa Jayun ini atau desa Ji ini yang berada di kota Isfahan adalah rest areanya para kafilah dagang. Jadi kan mereka capek tuh di perjalanan jauh berdagang. Nah, di sini rest areanya. Oke, kita kembali ke Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi ini adalah salah satu makhluk Allah yang sangat dicintai ayahnya. Saking dicintainya tuh, Salman ini dipingit ayahnya sebagaimana anak perempuan. Seperti yang kukatakan tadi, Salman Farisi ini tugasnya tiap hari tuh cuman dari rumah pergi ke kuil api. Ya gitu-gitu aja tiap hari. Hingga suatu hari ayahnya Salman ini kan banyak memiliki bidang tanah. Jadi hari itu tuh ayahnya Salman ini memiliki kesibukan di proyek bangunannya tuh. Terpaksa ayahnya Salman ini menyuruh Salman untuk mendatangi ke ladangnya. Ya, namanya Salman kan udah lama tuh kerjaan dia cuman bolak-balik dari rumah ke kuil, bosan juga. Akhirnya Salman mengiyakan. Berangkatlah Salman ke ladang ayahnya. Pas di tengah jalan, Salman melihat gerejanya umat Nasrani. Diam, Salman mendengarkan apa sih yang mereka syairkan nih. Salman mulai tertarik. Mendekatilah dia ke gereja tuh. Tiba-tiba, wah, takjub Salman melihat lukisan di sana tuh. Ada lukisan laki-laki dan perempuan dimodai kaca yang berwarni. Dan Salman lebih takjub lagi melihat ketika orang Nasrani itu beribadah, terlihat tenang dan khusyuk. Datanglah Salman kepada orang-orang Nasrani itu langsung bertanya, agama ini dari mana? Kata Salman. Lalu orang Nasrani itu menjawab, dari Syam. Ternyata karena keasikan toh Salman di gereja tuh, Salman melupakan tugas dari ayahnya. Hingga hari petang, kita semua kan tahu toh, Salman ini anak kesayangan ayahnya. Di rumahnya tuh udah panik loh, udah sore kok Salman gak pulang-pulang. Nah, akhirnya ayahnya pun mengirim orang untuk menjemput Salman. Pulanglah Salman ke rumah. Pas di depan ayahnya, langsung Salman bercerita, ayah, di perjalanan tadi aku lihat loh suatu kaum beribadah di gereja. Aku terkagum loh ya dengan cara ibadah mereka tuh. Kurasa agama mereka lebih baik ayah daripada agama kita. Nah, ketika mendengar itu, muka ayahnya Salman berubah menjadi merah. Marah ayahnya Salman. Agama Majusi adalah agama terbaik Salman. Titik. Tidak ayah, Nasrani jauh lebih baik daripada agama kita. Kalimat itu spontan melompat dari mulut Salman tanpa izin. Tahu nggak reaksi ayahnya Salman? Kan tadi sudah marah tuh, ternyata makin marah. Akhirnya Salman diseret tuh ke dalam gudang, dirantai kakinya di sana tuh, dan dibiarkan tidur bersama sarang-sarang tikus. Marah banget ya Salman. Bayangkan loh, anak pimpinan, tugas Salman tiap hari jagain kuil api, kok anaknya malah tertarik dengan agama lain. Nah, walaupun dijerat dengan rantai, dikurung lagi dalam gudang, tapi kita harus ingat, Salman Al-Farisi ini kan muda, cerdas, juga tangguh.
Nah, dikirimnya lah surat kepada orang-orang Nasrani. Di situ dia mengatakan kalau dia sudah memeluk agama Nasrani dan bertanya kapan mereka akan kembali lagi ke desanya. Salman sudah mulai berpikir, dia ingin ikut ke Syam. Dia sudah punya tekad yang bulat untuk memulai petualangan mencari kebenaran. Hari ke hari berlalu, dan orang Nasrani itu kembali lagi ke desanya Salman. Dan mereka mengirimi surat kepada Salman bahwa mereka sudah ada di desanya Salman. Wah, sudah tiba saatnya, kata Salman kan. Lalu Salman melepas rantai yang berada di kakinya. Mungkin karena rantainya udah terlalu tua, sudah karatan, mudah banget bagi Salman untuk melepas rantainya tuh. Nah, lalu Salman pun mengirim surat untuk mengatur rencana pertemuan dengan orang-orang Nasrani itu. Pas ayahnya tidak ada di rumah, Salman mulai mengambil bekal secukupnya dan pergi mendatangi ke tempat yang sudah dijanjikan. Jadi Salman tuh bertemu di tempat yang ramai, karena kan persembunyian yang paling bagus tuh di tempat ramai. Bingung tuh kamu aja cari teman di pasar sulit. Nah, lalu pedagang ini pulang ke Syam. Dimulailah perjalanan Salman dari kota Isfahan yang penuh dengan kemegahan menuju wilayah Syam yang penuh indah permai dengan kesuburan. Nah, sesampainya di Syam, tepatnya di wilayah Syria, Salman langsung bertanya toh dengan orang-orang di sana, "Wahai, di mana aku dapat belajar agama Nasrani di sini?" Bertanya lagi, "Di mana aku dapat belajar agama Nasrani di sini?" Lalu orang-orang di sana tuh membawa Salman ke seorang uskup tua. Dia pemilik gereja, tapi Salman melihat wajahnya tuh sangat teduh. Salman pun langsung menaruh hormat kepadanya. Ikutlah Salman dengan uskup itu. Semuanya berjalan indah hingga suatu hari, kan uskup ini tahu menyuruh orang-orang untuk bersedekah kepada fakir lewat perantara uskup ini. Nah, Salman ini bingung. Katanya harta-harta yang disedekahkan kepada uskup ini bakal dibagikan kepada orang-orang fakir. Tapi kok Salman gak pernah disuruh untuk membagikannya? Dia mulai penasaran. Ditelitilah, ternyata uskup ini menyimpan harta hasil sedekah itu di dalam gudangnya dan digunakan dia untuk kepentingannya sendiri. حقيقة القس الأستاذ لقد فوجئ بأن القس كان يدخر ويكنز شيئا من مستحقات الناس لنفسه في الخفاء. Salman langsung geram, tapi berhubung uskup ini sudah sangat tua, Salman tetap menghormatinya dan melayaninya sampai uskup ini meninggal. Nah, meninggallah uskup ini. Langsung Salman umumkan kepada para jemaah uskup ini kalau uskup ini tuh menyimpan harta sedekah mereka tuh tidak pernah dibagikan kepada para fakir. Jemaahnya nih separuh percaya separuh enggak, tapi mereka lebih memilih untuk menyelidikinya. Akhirnya mereka pun menyelidikinya toh. Di dalam gudang uskup ini ternyata ada 7 guci yang semuanya berisi emas dan perak yang diberikan mereka. Marah loh jemaah ini. Akhirnya mereka tak mau mengurusi mayat si uskup ini, dibiarkan begitu saja. Nah, setelah beberapa waktu setelah uskup tadi itu meninggal, orang-orang di wilayah Syam ini kembali mengangkat uskup baru. Namun uskup baru ini juga sudah sangat tua. Namun Salman melihat tidak ada yang lebih baik ibadahnya daripada uskup baru ini. Salman sangat mencintainya. Sampai-sampai Salman berkata, "Tak pernah aku mencintai seseorang melebihi daripada cintaku kepada uskup ini." Keren gak? Saking cintanya loh Salman Al-Farisi dengan uskup baru ini. Tapi kan kita semua sudah tahu toh, uskup baru ini umurnya juga sudah sangat tua. Akhirnya Salman juga tidak lama belajar dengan uskup baru ini. Nah, pas ketika ajalnya sudah mendekat, Salman bertanya, "Sebagai Anda maklumi, takdir Allah mungkin sudah mendekat dengan Anda. Maka apakah yang harus kuperbuat dan kemana setelah ini aku harus belajar agama ini?" Uskup itu pun menjawab, "Anakku, tak ada seseorang yang kukenal yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin agama di Mosul." Kemudian setelah mengatakan itu, uskup ini pun meninggal. Nah, jadi setelah mengurusi mayatnya dan proses penguburannya, Salman pun akhirnya berangkatlah ke Mosul.
Salman kan orangnya nggak pernah keluar kota atau sebelumnya. Nah, sampai di Mosul, Salman ini terkesima loh melihat bangunan-bangunan indah bercorak ala Romawi di Mosul ini. Namun dia sadar, dia datang ke Mosul ini bukan untuk berpiknik atau jalan-jalan biasa. Dia kesini berpetualang untuk mencari kebenaran. Akhirnya dia pun bertanya dengan orang di sana, kemana aku dapat belajar agama Nasrani di sini? Bertanya kan, dia kesana kemari. Akhirnya bertemulah dia dengan pendeta yang juga sudah sangat tua. Intinya umurnya sudah sangat sepuh lah. Tapi Salman juga menaruh hormat kepada dia nih, kan ya Salman belajar tau, nggak peduli umurnya gimana. Nah, tapi Salman udah punya firasat, kayaknya nggak lama juga deh aku belajar dengan pendeta ini. Ya, sesuai dengan firasat Salman, tidak sempat juga dia belajar dengan pendeta ini. Akhirnya pendeta ini juga meninggal dunia, innalillah. Tapi sebelum pendeta ini meninggal, Salman juga sudah sempat bertanya, kemana dia setelah ini? Nah, kata pendeta ini, nanti setelah aku meninggal, kamu pergilah ke Nasibin. Nasibin ini terletak di antara Syam dan Mosul. Akhirnya pendeta ini juga meninggal. Lalu Salman mengurusi mayatnya, mengurusi proses penguburannya. Setelah selesai, berangkatlah Salman ke Nasibin. Seperti sebelumnya, dia langsung mencari pemimpin agama di sana. Singkat cerita, ketemulah dia dengan orang saleh di Nasibin ini. Yang ternyata juga orang saleh ini ternyata juga sudah sangat tua. Ya, mau gimana lagi? Ceritakanlah apa kata pendeta di Mosul tadi, bahwa pendeta Mosul tadi menyuruh dia datang ke Nasibin untuk menemui orang saleh ini tuh. Nah, lalu mengiyakan. Belajarlah Salman di sana juga. Tapi tidak sampai lama banget juga, sampailah juga takdir Allah kepada orang soleh ini. Ya, orang soleh ini juga meninggal, tapi sama dengan sebelumnya. Salman juga sempat bertanya, kemana setelah ini? Wahai anakku, nanti, kata orang soleh ini nih, wahai anakku, nanti setelah aku meninggal, pergilah kamu ke Amuria, temuilah di sana seorang pemimpin agama. Mungkin kamu bisa belajar kepadanya. Nah, lalu meninggallah juga orang soleh ini. Meninggal juga, diurusi Salman. Berangkatlah Salman ke Amuria. Kan udah lumayan jauh toh perjalanan Salman ini dari kota Isfahan, lalu ke Syam, lalu ke Mosul, lalu ke mana tadi, ke Nasibin, baru ke Amuria. Perbekalan Salman sudah mulai habis. Nah, jadi Salman mulai melupakan dulu tentang belajar agamanya tuh. Salman di sana fokus beternak dulu, beternak sapi, beternak kambing, dan memanfaatkan daging dan susunya untuk bertahan hidup. Cuman di waktu luang dimanfaatkan Salman untuk belajar kepada pemimpin agama yang sangat masyhur pada saat itu tuh. Menurut Salman, ada satu keistimewaan yang dilihat Salman dengan pemimpin agama ini. Pemimpin agama ini dia sangat terbuka dengan murid-muridnya, sikapnya baik, ramah. Itulah yang membuat Salman yakin mungkin ini adalah pencarian kebenaranku yang terakhir. Ini menurut Salman. Tapi sama seperti sebelumnya, pemimpin agama ini sudah sangat tua. Iya, sudah sangat tua, dan takdir Allah juga berkata lain. Tidak lama Salman ini belajar dengan pendeta ini. Pendeta ini akhirnya juga meninggal. Tapi Salman sempat bertanya juga dengan pendeta ini, kemana setelah ini tuh? Nah, pas ajalnya sudah mendekat, pemimpin agama ini berkata kepada Salman Al-Farisi, yang perkataannya membuat Salman Al-Farisi merinding. Tahu nggak? Gini loh, wahai anakku, kata pendeta tadi tuh, aku tidak mengenal seseorang yang sama ajarannya dengan kita. Namun seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu, dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan agama Nabi Ibrahim, kata pendeta itu. Kan sakit-sakitan toh. Ya kurang lebih suara beliau begitulah. Salman terkejut. Maksudnya seorang nabi yang sama seperti Nabi Isa? Ia menyempurnakan agama Isa. Ia akan datang di negeri Arab, dan suatu hari nanti dia akan hijrah ke wilayah di antara dua daerah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tanah tempat dia hijrah itu, dan nabi itu dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Kata pendeta itu,
Salman makin penasaran. Apakah tanda-tanda itu, wahai guru? Nah, lalu pendeta itu pun menjawab, dia akan menerima makanan yang diberikan sebagai hadiah. Namun, dia tidak akan memakan makanan yang diberikan sebagai sedekah. Tanda kenabian ada di tengah-tengah pundaknya. Jika kamu dapat berpindah ke negeri itu, maka lakukanlah, kata pendeta itu. Tahu nggak? Mendengar perkataan itu, Salman seperti tersengat listrik loh. Seperti terbangkit lagi semangatnya yang sempat layu kemarin tuh. Kan udah capek tuh jauh-jauh, kok meninggal lagi. Nah, Salman jadi semangat lagi. Akhirnya pemimpin agama ini pun juga meninggal. Setelah mengurusi mayatnya, mengurusi proses penguburannya, Salman pun terdiam setelah beberapa saat. Tidak mungkin aku selamanya di kota ini. Salman sadar tidak seharusnya dia tetap di kota Amuria ini. Tapi Salman terpikir, negeri Arab itu negeri yang panas banget. Tapi kata Salman, mas iya aku menyerah hanya karena panas, sedangkan perjalananku udah jauh banget. Nah, kita semua kan tahu toh, orang-orang Arab ini adalah pedagang-pedagang handal. Salman mulai terpikir, sepertinya aku bisa kok ke tanah Arab, ikut dengan para kafilah-kafilah dagang dari Arab. Akhirnya ikutlah Salman dengan kafilah dagang Arab. Sebagai bayarannya, Salman berikan berupa kambing dan sapi, binatang ternaknya tadi itu. Karena Salman merasa udah gak perlu lagi toh, kan dia mau berangkat juga. Berangkatlah Salman ke Jazirah Arab. Ternyata sampai kepada Wadi Al-Qura, Salman dianiaya di sana dan dijual sebagaimana budak kepada orang Yahudi. كم تدفعون؟ 20 دينارا. لا بل 100 دينار. Dan ternyata lagi yang membeli Salman ini memperlakukan Salman tidak bedanya dengan binatang. Dia disuruh bekerja keras tanpa diupah, diberi makan sangat sedikit. Kesian banget Salman di situ. Apalagi dia disuruh bekerja di tengah hari yang sangat panas. Kita semua kan tahu toh, panasnya Arab ini, masya Allah panas banget. Bayangkan loh, Salman ini anak bangsawan di Isfahan, pengen ke tanah Arab, boro-boro diantar ke tanah Arab, kok di tengah perjalanan malah dijadikan budak. Sakit banget. Nah, pada satu hari ada datang tamu ke tempat majikannya Salman Al-Farisi ini. Didengar-dengar Salman, tamunya ini berasal dari jauh. Ia juga Yahudi, cuman jauh. Didengar-dengar Salman, tamu ini berasal dari Bani Quraidah yang rumahnya jauh banget di kota Yastrib. Kok tamu majikan ini pengen membeli Salman. Salman sih apalah daya, namanya juga seorang budak tau, diperjualbelikan. Salman mau gak mau harus mengiyakan. Akhirnya Salman pun ikut ke kota Yastrib. Sampailah Salman di Yastrib. Salman melihat loh banyak banget pohon kurma di sini tuh. Salman langsung teringat dengan pesan pendeta di Amuria tadi tuh. Jangan-jangan ini tempatnya Nabi nanti akan hijrah. Nah, jadi Salman di Yastrib ini disuruh majikan barunya ini untuk mengurusi kurma. Nah, hari demi hari Salman hari itu merasakan di kota Yastrib nih ada hal yang berbeda loh. Terasa anginnya lebih sejuk, damai. Matahari tidak terlalu terik. Dia melihat kurma tuh kayak bergoyang-goyang-goyang seperti ada yang ingin disambutnya gitu loh. Intinya damai banget lah. Hingga datang loh seorang tamu. Pada saat tamu datang tuh Salman lagi di atas pohon kurma. Salman mendengarkan tuh ke bawah tuh. Ternyata tamu ini berbicara. Celakalah Bani Kilah. Mereka di Kuba menemui seorang laki-laki yang berasal dari Mekah yang mengaku jadi nabi. Kaget loh Salman loh mendengar itu tuh. Hampir aja dia jatuh dari pohon. Mendengar itu Salman langsung turun. Langsung berkata, apa sih yang kamu katakan? Mendengar itu majikannya, apa sih ini turun-turun? Pergi sana kamu, kerjakan aja kerjaan kamu. Ya kira-kira begitulah kata majikan Salman tuh. Tapi Salman gak peduli lagi. Langsung dia ambil baju, pakaian, sandalnya semua, berlari menuju Kuba. Nah, Salman juga tidak lupa pesan dari pendeta di Amuria tadi, bawa juga makanan. Akhirnya Salman tepat sore hari tuh sampai di Kuba. Di sana tuh dihiasi lampu-lampu kecil, tapi cukup kok untuk menerangi jalan. Nah, di tengah kejauhan Salman melihat ada segerombol, ya belasan orang lah, duduk berputar gitu. Di tengah-tengahnya ada seorang laki-laki yang wajahnya indah banget.
laksana bulan purnama. Salman terkagum-kagum. Itukah seseorang yang kucari? Itukah seorang nabi? Lalu Salman pun mendekati. Salman kan pengen membuktikan toh tanda-tanda kenabian dari itu. Sodorkan Salman lah kepada laki-laki yang berwajah indah seperti bulan purnama tadi tuh. Ini saya berikan untuk sedekah kepada kalian. Lalu laki-laki ini menyambut dengan memberikan senyuman yang sangat bijaksana. Belum pernah lihat Salman senyuman sebagus itu sebelumnya. Terkesima loh Salman lihat. Lalu Salman perhatikan lelaki itu menerima loh sedekah makanan dari Salman tadi. Dia langsung menyuruh kepada saudara-saudaranya tuh, kepada teman-temannya untuk memakan makanan itu. Tapi laki-laki ini tidak sama sekali menyentuh makanan itu. Melihat itu Salman bergetar. Apakah benar? Salman sudah mulai yakin ini laki-laki yang dimaksud seorang nabi tuh. Tapi Salman harus membuktikan 2 tanda lagi. Pulang Salman ke tempat rumah majikannya dengan rasa haru. Esokan harinya Salman kembali mendatangi kelompok orang yang duduk di kubah tadi itu. Kali ini Salman juga membawa makanan. Dikasih Salman kepada laki-laki yang berwajah seperti bulan purnama tadi itu. Berikan Salman. Makanan ini kuberikan sebagai hadiah bagimu. Mengambil laki-laki itu, ternyata lelaki itu membuka dan mengambil makanannya. Lalu beliau langsung memakannya lebih dulu. Baru dipersilahkan beliau kepada teman-temannya untuk ikut mencicipi makanan itu tuh. Salman makin terkesima. Udah 2 ciri loh. Salman melihat ternyata benar. Laki-laki ini tidak memakan hasil dari sedekah dan memakan dari hadiah. Salman makin yakin, tapi Salman lebih yakin lagi kalau bisa membuktikan tanda ketiga. Nah, lalu berhari-hari Salman mendengar kabar ada seorang teman dari laki-laki yang berwajah bulan purnama tadi meninggal di Kuba. Salman mulai berpikir, sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk aku membuktikan tanda yang ketiga, kata Salman. Mendatangilah Salman ke Kuba. Kebetulan laki-laki itu mengenakan kain yang sangat lebar. Satunya digunakan sebagai sarung, satunya lagi digunakan sebagai baju. Mendatangilah Salman kepada laki-laki itu dan memberikan salam. Lalu Salman menoleh ke pundak laki-laki itu. Seperti sudah paham, ternyata laki-laki itu menurunkan loh kainnya tuh. Turunkan gitu loh. Untuk memperlihatkan pundaknya. Nah, tahu nggak? Terkejut Salman. Ternyata tepat di tengah-tengah pundaknya tuh ada tanda kenabian. Berhamburan langsung Salman mencium laki-laki itu. Dan laki-laki itu juga memeluk kepada Salman. Inikah seorang nabi yang kucari? Inikah akhirnya? Akhirnya aku menemukan kebenaran, kata Salman. Salman tahu nggak, menjadi laki-laki yang paling bahagia hari itu tuh. Langsung menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, jadilah Salman Al-Farisi sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan Salman Al-Farisi adalah Ahlul Bait dari Nabi Muhammad SAW. Dari mata Salman ini juga lah Salman melihat kebangkitan Islam. Masih banyak cerita tentang Salman Al-Farisi ini, dari tentang seorang pencetus pembuatan parit di Perang Khandaq. Nanti kita akan bercerita khusus tentang Perang Khandaq ini, karena mungkin durasi video ini sudah sangat lama. Sampai di sini video kali ini. Tekan like kalau kamu menyukai video ini. Silahkan share kepada teman-teman kalian. Silahkan komen kalau mungkin aku ada kesalahan. Dan kalau kalian mungkin mencari referensinya, ada di deskripsi dari mana aku dapat cerita ini. Aku Dulfi Hudaimi. Semoga cerita ini bermanfaat. Wassalam.